Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Sekarang kita bahas salat qashar, salat jamak. Qashar artinya pendek. Buat lingkari, qashar pendek. Karena yang panjang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Qashar pendek. Tapi jangan gara-gara ini nanti nengok kawan kalian, siapa itu? Itu si qashar. Jamak artinya gabung. Jamak artinya gabung. Kenapa disebut dengan sholat jamak? Karena dia digabungkan antara zuhur dengan asar, antara maghrib dengan isya. Terus baca. Sholat qashar dan jamak. Sholat qashar artinya sholat yang diringkaskan bilangan rakaat, yaitu di antara sholat fardu yang 5, yang mestinya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat saja. Sholat 5 waktu yang boleh dikosorkan hanyalah zuhur, asar, dan isya. Adapun maghrib dan subuh tetap sebagaimana biasa. Nampak sholat maghrib buat kalian buat 1,5. Hukum sholat qashar dalam mazhab Syafi'i boleh. Bahkan lebih baik bagi orang yang dalam perjalanan serta cukup syarat. Wa idza darabtum fil ardi, kalau kamu bepergian, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kamu boleh mengqashar salat. Itu dari Quran. Dari hadis Nabi, aminan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Qashar salat itu kan dari zaman dulu ya Rasulullah. Zaman dulu waktu perang, sekarang kan sudah aman. Apa kata Nabi? Shadaqatun, itu adalah sedekah Allah. Faqbalu shadaqatahu, terimalah sedekah Allah. Kalau kalian nanti ditanya orang, pernahkah Allah bersedekah? Pernah Allah bersedekah? Kapan? Salat qashar, itulah sedekah Allah. Terimalah itu. Sedekah Allah yang kedua, bulan puasa. Lupa kalian minum 1 gelas, sesudah minum baru ingat, itu pun juga sedekah Allah. Tapi yang sering-sering. Sedekah yang ketiga, tidur malam niat tahajud, terbangunnya azan subuh, maka tidurnya itu pun sedekah. Berapa sedekah Allah? 3. Ingat, masuk dalam kuis nanti. Pernahkah Allah bersedekah? Pernah. Berapa kali? 3. Terus. Syarat sah salat qashar. Syarat sah salat qashar. 1. Perjalanan yang dilakukan itu boleh perjalanan maksiat atau terlarang. Bukan perjalanan maksiat. Seperti pergi haji, silaturahim. Ayo kita qashar dulu salat ini, kita qashar. Kita mau kemana? Kita mau beli sabu-sabu 3 ton. Boleh? Ada laki-laki sama perempuan sholat di masjid. Sholat qashar pula tuh. Kalian ini sholat qashar? Iya Pak Ustadz. Laki-laki sama perempuan pacaran, mana boleh sholat qashar? Tapi kami pacaran Islami Pak Ustadz. Manggilnya ya akhi ya ukhti. Nanti kalau udah nikah ya abi ya ummi. Setelah itu ya almarhum ya almarhumah. Tak ada itu. Tak ada laki-laki perempuan tak mahram jalan-jalan jadi imam pula laki-lakinya itu. Maksiat. La talbisul haqqi bil batil. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur aduk yang hak dengan yang batil. Terus 2. Perjalanan itu berjarak jauh, sekurang-kurangnya 80 sampai 640 km. Ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 80. Saya pakai yang Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 89 yang selalu saya ceramahkan 89. Kalau mau buku ini 80,64. Payah kami ingat koma-komanya 81. Ingat aja 81 81 81 81 81 81. Tapi jangan nanti balik dari sini jadi 18. Atau lebih, perjalanan sehari semalam. Dari sini 81 km. Dari sini ke Bangkinang udah bisa? Bangkinang 60 km. Ke Duri? Duri 125. 81. Ke Medan 600 kilo. Pekanbaru Medan 600. Kalau kalian tak percaya, kalian cari meteran, kalian ukur sendiri. Terus
Sebagian ulama berpendapat tidak hanya disyaratkan dalam perjalanan jauh. Asal perjalanan boleh, tapi kita tak ikut itu. Kita ikut pendapat yang kuat, mesti ada perjalanan berjarak 80 sekian kilometer. 2. 3. Solat yang dikosorkan itu ialah ada solat adaan, tunai. Solat adaan, kasih koma di atas. Adaan. Solat tunai, bukan solat qadha. Adapun solat yang ketinggalan di waktu dalam perjalanan boleh dikosor kalau diqadha dalam perjalanan. Tapi yang ketinggalan waktu mukim tak boleh diqadha dengan kosor waktu dalam perjalanan. Solat yang ketinggalan waktu musafir bisa dilaksanakan qadhanya qasar. Tapi solat yang mukim maka mesti dilaksanakan tetap 4 rakaat. 4. Berniat qasar ketika takbiratul ihram. Waktu takbiratul ihramnya niat qasar. Sekarang solat yang dijamakkan. Solat yang harus dijamakkan. Solat yang boleh dijamakkan hanya antara zuhur dengan asar dan antara maghrib dengan isya. Sedangkan subuh tetap wajib dikerjakan pada waktunya sendiri. Solat jamak artinya solat yang dikumpulkan. Yang dimaksudkan ialah 2 solat fardu yang 5 itu dikerjakan dalam satu waktu. Umpamaannya solat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur atau di waktu asar. Hukum solat jamak ini boleh bagi orang-orang yang dalam perjalanan dengan syarat-syarat seperti yang telah disebutkan pada solat qasar. Terus jamak takdim. Jamak takdim atau dahulu dan jamak akhir atau kemudian. Jamak takdim ialah salat zuhur dan asar yang dikerjakan di waktu Salat zuhur dan asar dilaksanakan di waktu zuhur. Asarnya ditarik ke zuhur. Namanya jamak takdim. Salat maghrib dan isya dilaksanakan di waktu maghrib. Salat isyanya ditarik ke maghrib. Jamak takhir zuhur dengan asar dikerjakan di waktu asar. Salat zuhurnya ditarik ke asar. Maghrib dengan isya dilaksanakan di waktu isya. Salat maghribnya ditarik ke isya. Syarat jamak takdim. Syarat jamak takdim. Syarat jamak takdim menurut pendapat sebagian ulama ada 3. 1. Hendaklah dimulai dengan sholat yang pertama atau zuhur sebelum asar. Kalau kalian sholat zuhur dengan asar, mau pergi ke Duri jam 11, pergi ke Duri jam 12, sampai di Minas, singgah di Masjid Al-Fatah Minas, sholat zuhur dengan asar. Sholat apanya duluan? Zuhurnya dulu, baru asar. Sholat zuhur, habis sholat zuhur, qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai habis, baru sholat asar. Zuhurnya dulu. Terus, 2. Berniat jamak agar berbeda dari sholat yang terdahulu karena lupa. Dari zuhurnya itu sudah niat. Jangan niatnya pas asar. Dari zuhur itu sudah niat akan dijamak dengan asar. Jangan kalian sholat zuhur, habis sholat zuhur, baru nengok orang, kalian jamak ya? Iya, aku jamak pula lah. Tak bisa, dari zuhurnya sudah ikut niat. 3. Berturut-turut, sebab keduanya seolah-olah satu sholat. Berturut-turut maksudnya sholat zuhur dulu di Masjid Fatah itu, habis sholat zuhur langsung sholat asar. Jangan sholat zuhur, habis itu kalian pergi, udah nampak warung kopi, di sini aja lah sholat asar. Tak bisa, dia tak boleh berjarak. Tak boleh berjarak. Jaraknya berapa lama? Jaraknya tak boleh lewat jarak waktu satu sholat. Waktu satu sholat 2 rakaat. Kira-kira berapa menit itu dari mulai takbiratul ihram, iftitah, fatihah, ayat, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, tegak, fatihah, ayat, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara sujud, tasyahud, salam. Tak boleh lewat daripada itu. Makanya selesai salam, tegak, qomat, langsung sholat. Terus. Syarat jamak takhir. Pada waktu yang pertama hendaklah berniat akan melakukan sholat pertama itu di waktu yang kedua, supaya ada maksud bersungguh-sungguh akan mengerjakan sholat pertama itu dan tidak ditinggalkan begitu saja. Orang yang menetap atau tidak dalam perjalanan boleh pula sholat jamak takim karena hujan, dengan cara seperti yang telah disebutkan pada jamak takim.
Disyaratkan pula bahwa sholat yang kedua itu berjamaah di tempat yang jauh dari rumahnya, serta ia mendapat kesukaran dan pergi ke tempat itu karena hujan. Sholat orang sakit. Tunggu. Ada sholat qashar. Ada sholat qashar. Zuhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi zuhur, asar, isya 2, 2, 2. Tapi waktunya tetap sholat zuhur di waktu zuhur, tetap sholat asar di waktu asar, tetap sholat isya di waktu isya. Hanya saja rakaatnya jadi 2. Ini namanya qashar saja. Ada namanya jamak. Jamak terbagi 2. Jamak takdim, jamak takhir. Zuhur dan asar. Zuhur dan asar. Maghrib dan isya. Maghrib dan isya. Takdim, asarnya ditarik ke zuhur. Takdim, isya'nya ditarik ke maghrib. Takhir, zuhurnya ditarik ke asar. Takhir, maghribnya ditarik ke isya. Ini qashar saja, ini jamak saja. Ada yang ketiga namanya jamak qashar. Jamak qashar kombinasi antara keduanya. Mirip macam ini. Zuhurnya 2, asarnya 2, maghribnya 3, isya'nya 2. Ada qashar saja, ada jamak saja, ada jamak qashar. Jelas? Jelas. Nah, sekarang sholat Jumat. Sholat orang sakit. Sholat orang sakit. Orang sakit wajib juga sholat sekemampuannya selama akal atau ingatan yang masih tetap. Kalau tidak mampu berdiri, ia boleh sholat sambil duduk. Kalau tidak mampu duduk, boleh berbaring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Kepala ke utara, kaki ke selatan, badan miringkan. Di rumah sakit, miringkan. Kepala ke utara, kaki ke selatan, miring ke arah kiblat. Kalau tak bisa miring, tulang belakang retak, telentang aja. Pakai isyarat mata, Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. Boleh menelentang dengan kedua kaki ke arah kiblat. Kalau dapat kepalanya diberi bantal agar mukanya menghadap kiblat. Kepala ke timur, kaki ke barat, kasih bantal supaya ngadap ke sana. Kepala ke timur, kaki ke barat, dikasih bantal naik. Atau tempat tidur itu bisa di setel. Tak bisa lagi Pak, asal bergerak. Ini tak bisa kata perawat, ini tak bisa Pak. Asal bergerak sedikit mati nih Pak. Udah pakai isyarat mata aja. Namanya sholat isyarat. Sholat duduk, sholat miring, sholat telentang, sholat isyarat. Sholat duduk, sholat miring, sholat telentang, sholat isyarat. Isyarat maksudnya isyarat mata. Termasuk dalam arti tak mampu ialah apabila mendapatkan kesukaran berdiri atau kesukaran duduk dan seterusnya. Atau takut sakitnya bertambah parah apabila dia berdiri, apabila kalau dia takut binasa. Begitulah Islam memberikan keringanan, Allah tidak mempersulit. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.